Ya, baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya sampaikan kepada peserta webinar di pagi yang cerah ini. Sebelum kita mulai webinar kali ini, saya mau menyapa ini ada beberapa dosen dari UNER yang turut bergabung di webinar ini. Di antaranya ada Ibu Laili Hamida. Selamat pagi, Bu Laili. Wah, sepertinya beliaunya masih ada urusan ya. Selanjutnya di sini ada Bapak Kukuh Karnanta. Selamat pagi Pak Kukuh. Selamat pagi Mas Adam, Mas Salim, teman-teman, dan Pak Diki Nanang Surahman. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Uku. Ya, ini nanti akan ada juga sambutan dari Wakil Dekan 1, yaitu Pak Listiono Santoso. Namun mungkin sambutannya nanti akan mulai dilakukan ketika proses penyajian materi sudah berlangsung atau webinar sudah dimulai. Nah, alangkah baiknya sebelum saya mulai ini, saya akan lakukan sambutan kepada beliau-beliau yang memprakarsai ini ya. Yang pertama adalah yang terhormat kepada Bapak Dr. Listiono Santoso, SSM HUM, sebagai Wakil Dekan 1, Fakultas Ilmu Budaya dan dosen PJMK Teori Kebudayaan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Niwayan Sartini, Magister Humaniora, selaku Kaprodi Ilmu Linguistik Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya UNER. Yang terhormat juga Ibu Dr. Laili Hamida, SSM HUM, selaku Kaprodi Bahasa dan Sastra Inggris UNER, serta dosen mata kuliah Teori Kebudayaan. Lalu juga beliau tadi, Bapak Kukuh Yuda Karnanta, SSMA, selaku dosen mata kuliah Teori Kebudayaan. Lalu juga kepada yang terhormat Bapak Diki Nanang Surahman MT, sebagai narasumber utama webinar online pada hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih bagi para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara webinar kali ini. Nah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya kita semua bisa menghadiri webinar teknik fermentasi pangan ini. Nah, sebelum saya mulai acaranya, saya akan membacakan aturan-aturan selama proses webinar ini, agar proses webinar ini bisa berlangsung dengan baik. Yang pertama, peserta hanya boleh menyalakan mikrofon ketika sesi tanya-jawab sudah dimulai, yaitu ketika semua penyaji sudah selesai melakukan presentasi, dan sesuai dengan himbauan saya selaku moderator. Selain itu, peserta nanti wajib mengisi daftar hadir yang akan disebar melalui kolom chat. Nah, daftar hadirnya ini nanti akan disebar ketika presentasi sudah dimulai. Jadi, tolong diawasi. Ya. Oke, untuk memulai ya, awal-awal akan ada sambutan dari Pak Listiono Santoso. Listiono Santoso, selamat pagi. Apakah ada ya Pak Listiononya? Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Sehat. Mohon maaf saya pakai handphone karena belum sampai ke kampus nih. Oh, enggak apa-apa Pak, monggo. Sambutan ya? Oke, monggo Pak. Saya baru gabung nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian yang berbahagia. Yang saya hormati, Pak Nanang ya, dari peneliti dari BRIN ya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini bersedia hadir di webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Prodi S2 Ilmu Linguistik. Yang saya hormati para dosen sekalian, Kuku, Bu Leli, dan para adik-adik mahasiswa S2 Ilmu Linguistik. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua,
sehingga pada pagi yang cerah ini di luar insya Allah masih sangat cerah, kita dapat menghadiri sebuah acara yang menurut saya cukup baik dari sebuah kegiatan perkuliahan, kemudian bisa melahirkan suatu kegiatan webinar terkait dengan tema yang menurut saya pas ini dengan mata kuliah kita teori kebudayaan. Tema-tema tentang indigenous knowledge, kalau tidak salah ini tema yang menurut saya tema ini menjadi menarik karena sebenarnya masyarakat Nusantara kita itu memiliki warisan pengetahuan yang begitu luar biasa, tidak hanya terkait dengan persoalan seni tradisi saja sebenarnya, tapi warisan pengetahuan itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Ada teknik pengobatan misalnya, ada sistem sosial, ada juga termasuk yang saat ini kita seminarkan yaitu persoalan warisan pengetahuan terkait dengan persoalan industri pangan. Nah ini menarik. Saya masih ingat dulu Bu Wayan juga pernah melakukan riset ini terkait dengan bagaimana kearifan lokal di Bali terkait dengan persoalan pangan yang ada di masyarakat Bali. Nah saya selaku dosen di teori kebudayaan dan Wadek 1 sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada mahasiswa sekalian terkait dengan transfer knowledge yang nanti kita dapatkan dari narasumber utama dan dari para mahasiswa sekalian yang berbagi pengetahuan. Yang saya yakin apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian dalam tugas webinar ini itu pasti akan memberikan sesuatu yang baru, karena setiap daerah itu pasti punya warisan pengetahuan yang berbeda satu sama lain itu loh. Tergantung dari ketersediaan sumber daya lokal yang dimiliki mereka itu loh. Nah, ini yang perlu dieksplorasi. Warisan pengetahuan atau yang disebut dengan indigenous knowledge yang dimiliki oleh masyarakat budaya kita yang begitu luar biasa. Karena kita memiliki ribuan etnisitas, ratusan suku bangsa, saya yakin mereka punya pengetahuan-pengetahuan lokal terkait dengan bagaimana yang mengelola tanaman pangan, bagaimana mengolah pangan dan sebagainya. Ini adalah sebuah pengetahuan yang perlu dieksplorasi, yang akhirnya kemudian kita punya, kalau kita sering bisa melakukan eksplorasi ini, maka kita akan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sebenarnya sudah diwariskan oleh leluhur kita itu. Ya, rasionalisasi ilmu pengetahuan modern seringkali kan mencerabut tradisi-tradisi lokal yang kita miliki itu. Sehingga pengetahuan-pengetahuan lokal terkait dengan obat-obatan, terkait dengan tanaman pangan, itu seringkali tercerabut karena rasionalisasi ilmu pengetahuan dari Western knowledge, dari pengetahuan Barat, meskipun kita tidak mencoba menghadap-hadapkannya itu. Tapi dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, insya Allah ini akan semakin bisa memberikan sebuah informasi bahwa masyarakat lama kita, masyarakat Nusantara kita, sebenarnya sudah sejak dulu punya jejak pengetahuan yang sangat luar biasa. Yang ini harus ditransformasikan ke masyarakat lainnya. Ini harus dieksplorasi oleh kita, terutama oleh teman-teman yang belajar di Fakultas Ilmu Budaya, sehingga masyarakat kekinian akan punya warisan pengetahuan itu, sehingga mereka percaya diri bahwa ternyata leluhur kita sebenarnya sudah memberikan jejak pengetahuan yang hebat itu loh. Nah, saya pernah membaca bukunya Fadli Rahman ya, Mas Kuko ya, tentang sejarah kulinari di Nusantara dan sebagainya. Dan buku itu ternyata juga memberikan pengetahuan yang hebat tentang bagaimana industri pengolahan pangan yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara kita, yang kalau kita kumpulkan itu akan menjadi sumber pengetahuan atau gudang pengetahuan yang cukup menarik, yang bisa kita kembangkan terus-menerus jadi lebih lanjut, tidak, tapi bisa menjadi tugas di tesis atau kemudian nanti di disertasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Danang, teman-teman mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu dosen yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini, yang mudah-mudahan webinar ini sekali lagi memberikan manfaat dan informasi pengetahuan yang baru kepada kita. Meskipun sebenarnya itu bukan, ini informasi yang
sudah mengendap lama, tapi karena nggak pernah dieksplorasi oleh kita, maka banyak generasi tidak mengenal kita punya warisan luhur yang disebut dengan indigenous knowledge yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nanti kalau kita bisa eksplorasi, kita bisa mempersandingkan bahwa jejak pengetahuan lokal kita tidak kalah dengan pengetahuan yang muncul belakangan, ya kan? Kita punya jejak pengetahuan yang hebat, tinggal mensistematisasikan, tinggal memasukkan dalam ruang-ruang akademik sehingga kelihatan jejak keilmuan dan ilmiahnya. Sekali lagi matur suwun, selamat atas terselenggaranya webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Jika ada banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mas Kukuh, saya mengikuti ya. Nggih, sami-sami Bapak. Nggih, terima Salam kasih jalan. atas sambutannya Pak Listiono. Jadi benar sekali ya, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa di sini juga atau peserta, sebenarnya produk fermentasi di Indonesia itu luar biasa jumlahnya dan banyak yang bisa dijadikan bahan jual bagi tiap-tiap daerah. Sebagai contohnya mungkin yang sudah familiar ya, dan saya rasa semua orang di sini tahu adalah brem. Brem itu produk khas di Madiun ya. Itu merupakan produk fermentasi, tapi bisa bertahan sampai sekarang karena menjadi produk khasnya Madiun. Begitu juga dengan tempe. Aku rasa kalau tempe bukan lagi produk khas dari daerah ya, tapi juga sudah menjadi produk khas di Indonesia secara keseluruhan karena semua orang tahu. Nah, pada webinar kali ini kita akan menjumpai berbagai macam produk-produk fermentasi yang tentunya menjadi ciri khas tiap daerah dan bahkan ada yang masih belum menjadi ciri khas tiap daerah. Dan mungkin ada dari kita yang bisa membantu membuat produk-produk ini tuh bisa menjadi produk khas daerah agar bisa lestari dan menjadi salah satu budaya Indonesia. Nah, memasuki acara utama, untuk penyaji pertama akan disampaikan oleh Mas Salimullah Sanubarianto. Masnya ini merupakan rekan mahasiswa saya dan bertempat tinggal di NTT. Jadi produk khasnya ini khas NTT. Monggo, Mas Salim, silahkan. Ya, terima kasih Mas Adam atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Listiono, Bu Laili, kemudian Mas Koko, dan juga Pak Diki, Nanang Surahman dari BRIN. Mohon izin, terima kasih sudah berkenan hadir dan bergabung dalam acara webinar hari ini, dan juga para peserta yang bersedia meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk kita bersama-sama berdiskusi tentang teknik fermentasi pangan yang ada kaitannya dengan warisan budaya pengetahuan tradisional Nusantara. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adam, tentang produk fermentasi. Jadi rupanya produk fermentasi ini tidak hanya ada di Jawa, di NTT, di wilayah timur Indonesia juga bisa ditemukan produk fermentasi pangan yang kaitannya sangat erat dengan budaya dan laku hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Iya, sebentar. Ya, jadi kalau tadi sudah Mas Adam sempat singgung ada brem, kemudian ada tempe, kemudian mungkin beberapa minuman beralkohol ya, yang menjadi salah satu ciri dari makanan fermentasi khas Nusa Tenggara Timur. Nah, ini ada satu Bapak Ibu dan juga para peserta webinar, sambal luat. Dia adalah kuliner fermentasi khas Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak hanya makanan pokok atau juga minuman, tapi ada juga makanan pendamping ya, yaitu sambal luat yang dia juga merupakan salah satu produk literasi.
tentunya kalau berbicara masalah sambal, masyarakat Indonesia ini tentu sudah sangat erat ya dengan sambal. Dari Sabang sampai Merauke kita punya sambal khas masing-masing. Misalkan di Jawa ada sambal bawang, ada sambal korek, kemudian di Bali ada sambal mata, sambal embe, mungkin di Sulawesi ada sambal rica, sambal dabu-dabu dan lain sebagainya. Di NTT ini ada juga yang khas, namanya dia sambal luat. Nah, yang menjadi pembeda dari sambal yang lain, sambal ini melalui teknik fermentasi. Nah, seperti apa? Jadi, mohon izin, apakah sudah berubah slide-nya? Belum, Mas Salim. Belum ya? Iya. Bentar. Sebentar. Iya, saya ulang lagi. Oke. Oke, cukup jelas ya, karena juga besar-besar. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk sambal luat sendiri, uniknya dia itu sudah muncul tertulis di catatan jurnal seorang misionaris dari Belanda, yaitu Matthäus van den Broek, di tahun 1670. Bayangkan di tahun segitu sambal ini sudah masuk di catatan jurnal beliau, begitu. Itu artinya bahwasanya memang sambal luat ini sudah hidup, ibaratnya sudah menjadi unsur penting dalam dalam kebudayaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor. Ini catatan tertua dari sambal luat, catatan tertulis tertua ya. Mungkin eksistensi sambal luat bisa saja lebih tua dari ini, tetapi yang tercatat adalah di tahun 1670. Ini tentu menjadi salah satu catatan penting bagi kita, begitu. Nah, sambal ini yang namanya sambal pasti tentu tidak jauh-jauh dari cabai ya. Cabai yang digunakan di sini itu cabai rawit, atau kalau di NTT disebutnya cabai padi. Lalu kemudian ada terasi, ada irisan jeruk nipis, ini yang menjadi agak sedikit membedakan. Kemudian bawang merah cincang, ada belimbing bulu, tomat, garam, daun kemangi, dan kemudian satu lagi yang menjadi ciri khas adalah daun sipa. Apa itu daun sipa? Daun sipa itu adalah daun mint. Jadi semua bahan ini dihaluskan, kemudian difermentasikan, belimbing bulunya juga lebih dahulu sudah dikeringkan, diawetkan, baru kemudian dihaluskan, difermentasikan, dicampur dengan semacam ragi begitu, kemudian diberi sedikit minyak dan disimpan kalau zaman dulu disimpannya di sebuah tabung bambu begitu, sekitar 6 bulan baru nanti dibuka, dan itu katanya rasa yang paling sempurna adalah ketika sudah terfermentasi 6 bulan. Rasanya seperti apa? Jadi rasanya itu tidak hanya pedas yang seperti lazimnya kita jumpai pada sambal, tapi ada juga rasa asam pada belimbing wuluh, dan juga ada irisan jeruk ini yang menimbulkan rasa asam. Dan yang paling spesial adalah ada sensasi rasa mint dari daun sipa. Kita coba bayangkan dalam satu olahan ada rasa pedas, ada asam, dan juga rasa mint dari daun sipa. Kalau yang saya perhatikan, memang sambal ini biasanya juga dinikmati bersama dengan daging sei ya, daging asap yang juga dia khas dari NTT begitu. Nah, sambal ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan memiliki kaitan erat ya dengan laku hidup kebudayaan masyarakat NTT. Mengapa? Karena memang di NTT ini wilayahnya terutama di Pulau Timur ya Bapak Ibu, wilayahnya itu adalah kering dan cenderung tandus. Jadi menyebabkan masyarakat NTT itu terbiasa mengolah makanan menjadi tahan lama. Salah satunya daging sei itu tadi. Daging sei itu adalah daging yang diawetkan dengan cara diiris kecil-kecil, kemudian diasap begitu. Dia bisa sapi, bisa babi, bisa juga ikan begitu kan. Nah,
biasanya karena itu tadi bahan makanan di sana cukup susah untuk ditemui, jadi untuk bertahan hidup sebagai upaya survival, masyarakat NTT pada zaman dulu menggunakan makanan-makanan yang tahan lama. Nah, kemudian sambal luat ini pun menjadi salah satu produk olahan pangan lokal yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat NTT. Dan uniknya, biasanya sambal ini akan disimpan dalam sebuah tabung bambu untuk difermentasikan dan akan dibawa kemana-mana karena ini berkaitan dengan pola hidup masyarakat NTT yang mereka dominan memiliki kebun yang letaknya itu jauh dari rumah tempat tinggal. Biasanya kalau kebun mungkin kita jumpai dia mungkin di sebelah rumah atau di belakang rumah. Nah, kalau di NTT cenderung kebun itu ada di jauh dari pekarangan rumah karena memang mungkin tidak semua lahan di sana subur begitu. Nah, karena mobilitas tersebut akhirnya sambal luat ini menjadi salah satu andalan lah di kalangan masyarakat NTT begitu. Ketika untuk mereka menemani mereka dalam berkebun, menemani mereka dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, sambal luat ini biasanya akan menjadi sandingan yang pas untuk makanan pokok mereka, yaitu sorghum, yaitu sagu seperti itu. Nah, pergeseran itu mulai terjadi ketika mungkin masyarakat NTT mulai mengenal nasi ya, Bapak Ibu ya. Ada beberapa catatan juga yang mengatakan ya nasi adalah salah satu bagian dari diplomasi Orde Baru begitu kan. Nah, dulu memang makanan pokok di NTT adalah sagu dan juga sorghum. Nah, tetapi ternyata sambal luat ini tidak kehilangan eksistensinya ketika nasi ini menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari masyarakat NTT begitu, karena sambal ini juga cocok ketika dipadu-padankan dengan nasi. Nah, hanya saja sekarang sambal ini mungkin tidak secara eksistensi mungkin tidak setiap hari bisa kita temui di meja makan orang-orang NTT, tetapi sekarang juga karena kekasannya sambal ini pun sekarang sudah dikemas, sudah diolah untuk bisa menjadi produk oleh-oleh khas Nusa Tenggara Timur. Itu dia Bapak Ibu dan juga peserta webinar sekalian tentang sambal luat, produk fermentasi pangan lokal dari Nusa Tenggara Timur dan kaitan budayanya dengan laku hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Mas Adam. Oke, terima kasih kembali Mas Salim. Wah, luar biasa ya presentasinya dari Mas Salim tadi. Jadi ada sambal yang memiliki rasa mint ya, kebayang ya. Jadi pedas tapi ada dingin-dinginnya mint ya. Sembari makan permen relaksa mungkin yang pernah makan di sini ya. Saya rasa semua pernah ya pasti ya. Ya, itu luar biasa juga. Ternyata sudah menjadi salah satu produk khas di NTT ya. Jadi ini kira-kira kalau pulang ke Surabaya bisa bawa ya Mas ya? Produknya ya Mas ya? Bisa Mas, nanti saya wadai tabung bambu juga. Mantap, enak sekali ya. Gak sabar ya, kuliah offline kalau gini ya. Oke, terima kasih Mas Salim. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada produk khas fermentasi dari daerah Jawa Barat. Ini yang akan membawakan atau yang menyajikan adalah Mbak Tarikotul Laili. Selamat pagi Mbak Tarikotul Laili. Selamat pagi. Terima kasih Mbak. Oke, Mbak Tarikotul Laili bisa langsung ya Mbak ya. Saya izin share screen dulu. Bentar. Saya cek dulu, ini apakah sudah terlihat, Mbak Tarikotul Laili? Sudah. Ya. Oke, boleh langsung dimulai, silahkan. Ya, terima kasih Mas Adam. Baik, selamat pagi Pak Lis, Pak Kukuh, dan Bu Laili, dan Pak Diki Nangsul Rahman yang berkenan hadir di pagi hari ini. Jadi sini lahang yaitu minuman fermentasi tradisional. Selanjutnya Mas. Lahang merupakan minuman tradisional asal Jawa Barat yang memiliki rasa manis dan segar. Lahang ini dihasilkan dari sedapan dari nira atau sari aren
Minuman tersebut didapatkan dari pohon aren yang berusia 5 tahun yang disadap dan mengeluarkan sarinya. Lahang dipercaya sebagai minuman yang memiliki khasiat yang luar biasa. Kabarnya, jika lahang disimpan dalam waktu yang lama, bakal rusak dan berubah menjadi minuman fermentasi yang mengandung alkohol. Selanjutnya, Mas. Ya. Semakin berkembangnya jenis minuman, masyarakat Indonesia lebih menggemari minuman tradisional dan alami seperti minuman lahang ini. Lahang juga dipercaya memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia, mulai dari melancarkan pencernaan, melancarkan ASI, menurunkan demam. Kandungan sukrosa dan kalori pada lahang itu bisa mengembalikan energi yang hilang setelah seharian beraktivitas. Oleh karena itu, tidak heran bila banyak yang menyebutkan sebagai minuman isotonik. Selanjutnya, semakin berkembangnya teknologi, minuman tradisional lahang ini saat ini masih banyak digemari. Dari kalangan anak hingga dewasa, serta masyarakat membuat minuman lahang berkemasan yang diproduksi di sebuah usaha kecil rumah tangga dan diperjualkan. Ya, terima kasih Mas Adam. Ya, terima kasih kembali Mbak Toriko Tuleli. Menarik ya ini. Minuman lahang. Kalau saya boleh lihat di slide tadi, katanya minuman yang disadap dari nira atau sari aren dan bisa berubah menjadi alkohol. Ini hampir mirip sama legen berarti Mbak ya? Legen di Jawa Timur atau di Tuban itu biasanya. Iya. Iya betul ya. Oh gitu. Jadi ada ya versi bedanya ya. Menarik sekali ya ini ya. Oke. Nah, terima kasih kembali untuk Mbak Toriko Tuleli atas presentasinya tadi, luar biasa. Kita lanjut ke Mas Siwaitun. Nah, Mas Siwaitun ini adalah mahasiswa UNER yang berasal dari Myanmar. Selamat pagi, Siwai. Ya, selamat pagi, Aden. Okay, how are you doing today? Yeah, I think I'm great. Yeah. Okay, so do you have any problems? Internet problems? Why are you not Yes. turning your camera on today? Is it because you have problems? Yes, electricity is all right now, and my Wi-Fi isn't working now. So I'm using with data, and data connection is not very poor in Myanmar because of Okay. military. So yeah. Jadi karena halangan ya, internetnya mati di Myanmar sekarang ya, karena ada hubungannya dengan militer yang mengambil alih kekuasaan. Pada kesempatan kali ini Siwa tidak bisa menyalakan kamera. Oleh karena itu, Siwa, may I share your presentation to everyone? Yes, please, Aden. Yeah. Okay, Thank and you you. will lead the presentations. Please excuse me, saya akan share lagi presentasi dari Siwa. Wah, menarik ini ya, tentang daun teh hijau. Okay, Siwa, can you please do the presentation for me? Yes, thank you. Thank you, Eden. And good morning, everyone, and also Eden. So, I'm very truly honored to speak on this online free webinar. And so I'm going to talk about Lapet, also called green tea leaf in Myanmar. It's a traditional fermented green tea. Yes. Next slide, please. Yes. Lapet is a Myanmar traditional fermented green tea leaf. Is developed as an ethnic food, and also in ancient time it also used as a peace symbol or peace offering between warring kingdoms, and also used as common signature and national Asian food eaten by all people in our country, Myanmar. So the original name of Lapet is derived from the name, used by each region. I will show you an example, Mogul Lapet and Palang Lapet. Mogul and Palang is in which, is the province in Myanmar. And the original taste of tea leaf is
very bitter, and this bitterness is bred to after fermentation process. Yeah. Next slide. And the main ingredient of leper are fermented tin leaves, oil, and salt. We Myanmar have a popular expression for cuisine. For all the fruit, mango is the best. For all the meats, pork is the best. For all the leaf, leper is the best. So in this picture, you can see the main ingredients. Leper, they are fermented tin leaf, green chili, dried shrimp, frying garlic, tomatoes, roasted peanuts, green cabbage, and also toasted sesame. Yes. Next slide, please. Okay. So now I'm going to talk about cultural background of leper. Leper is consumed or used in the daily life of Myanmar people, and also they use it as a daily snack and also as a treat for their guests. Nowadays, the leper tray is a main expression of hospitality offering to house guests, and also is served at Buddhist invitation ceremony called Shimbyu in Myanmar language, and at weddings. The first one picture you can see leper is served as wedding and also Shimbyu in my traditional ceremony. The second picture is leper is served at our every home in Myanmar. If you can in our house in Myanmar, Myanmar people will treat you like leper as a hospital offering to guests. It's a traditional culture in Myanmar. And the third one is we all the main ingredient of leper, we all mix them and we can use or eat it as a daily snack. Yes. Next slide. Now I'm gonna talk about current state of leper. Today leper is still preferred and loved by all people in the country, Myanmar, regardless of race or religion. And also you can also find leper everywhere in Myanmar and Myanmar market around the world. And the demand for leper is probably highest in Myanmar, and because leper is consumed in the daily life of Myanmar people. Yes, that's all about my leper presentation. Thank you for your attention. Very good presentation, CY. Thank you so much. Terima kasih banyak, CY. Presentasinya menarik sekali ya. Jadi yang kalau nggak salah dari awalnya tadi merupakan lambang perdamaian, peace symbol, peace offering. Jadi kalau misalnya dulu ada negara atau kerajaan yang saling berperang, lapet ini dijadikan lambang perdamaian. Lalu berubah menjadi makanan nasional dari Myanmar. Sekarang menjadi snack sehari-hari dan menjadi jamuan kepada tamu yang datang ke rumah. So, CY, if I may, if I ever visit you one day, Yes. will you serve me lapet? Yes, of course. It's our traditional, how can I say, our traditional, stuff for you to come our house. This cuisine spicy? It depends on you, because if you eat a lot of green chili, it's a little bit spicy, I think. Yeah. So we can arrange the green chili according Yes. to our taste. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya para peserta ini ada yang punya teman di Myanmar, terus bertamu ke Myanmar, kemungkinan besar akan bisa dijamui lapet. Nah, lapet di sini tuh bisa pedas, bisa enggak. Kita bisa ngatur jumlah chilinya nanti yang kita pakai berapa. That is very, very interesting cuisine, CY. Thank you so much for sharing with us today. Yeah. Yes. The original taste of leper is very bitter. Yeah. Oh, it's bitter. Yes. Oh, but because it's fermented, it's no longer bitter, right? Yes. Okay. Great. Thank you so much, CY. Terima kasih banyak, CY sudah mau berbagi. Nah, ini saya izin stop share dulu.
Nah, sampailah kita di paparan utama. Ini kali ini narasumbernya enggak main-main ya. Beliau ini adalah peneliti ahli madya teknologi pangan di Badan Riset Inovasi Nasional. Bapak Diki Nanang Surahman MT. Selamat pagi Pak Diki. Selamat pagi Mas Adam. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, ini bapaknya mau share screen sendiri atau saya bantu share screen, Pak? Saya coba share screen dulu ya. Nanti kalau ada trouble minta tolong di share screen kan. Siap, Pak, siap. Terima kasih. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Pak Diki. Silakan. Oke, saya coba slideshow ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya akan mengucapkan terima kasih atas undangannya menjadi narasumber di webinar kali ini, dan saya pertama kali dikasih kabar oleh Mas Salim nih. Kebetulan kita punya satu proyek di Pulau Semau, NTT, seperti itu. Terus kemudian Mas Salim memberikan offer gitu ya, kalau misalkan mau nggak jadi pembicara gitu ya di acara webinar ini gitu. Saya bilang materinya apa dulu nih gitu ya. Ternyata materinya cukup menarik gitu, karena kalau misalnya kita berbicara pangan tradisional itu nggak akan ada habisnya deh gitu ya, karena kita bakal menemukan banyak tipe, banyak jenis, banyak ragam mengenai pangan-pangan tradisional seperti itu. Namun sebelumnya saya ucapkan salam hormat saya untuk Pak Wakil Dekan, kemudian Ibu Ketua Prodi, Pak Kuku, tadi teman-teman penyaji yang memang yang tadi sudah menyajikan presentasinya, dan luar biasa sekali gitu ya produk-produk yang dipresentasikan. Dan itu saya yakin ada beberapa teman mungkin baru dengar atau baru tahu gitu ya, bahwa ternyata ada produk-produk tersebut seperti itu. Terus kemudian rekan-rekan peserta yang menghadiri di acara webinar kali ini. Sebelum dimulai, mungkin paparan ini sebetulnya tidak mewakili atau sedikit banyaknya saya coba untuk merangkum dari berbagai sumber seperti itu, karena saking banyaknya informasi dari jurnal, artikel, terus kemudian sumber-sumber lain yang begitu kita search keywordnya itu muncul banyak sekali gitu ya, dari mulai pangan tradisional itu nanti dibagi-bagi lagi menjadi beberapa produk-produk pangan, dari mulai yang fermentasi, non fermentasi, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini sesuai dengan tema kita kali ini, kita spesifikkan menjadi produk fermentasi pangan tradisional yang ada di Indonesia. Baik, kita mulai. Kalau misalkan kita berbicara tentang pangan fermentasi, sebetulnya seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Diki, Istio ya. Mohon maaf Pak, ini ya. PPT-nya enggak jalan, jadi masih jalan. Judul betul, masih kelihatan PowerPoint-nya, bukan slideshow-nya. Oh gitu. Mohon maaf loh Pak kalau mencela tadi, nggih. Iya, nggak apa-apa. Sudah terlihat? Sudah berubah? Belum, masih belum. Oke, saya stop share dulu ya. Saya masuk lagi. Sudah terlihat? Masih halaman pertama, Pak. Nah, ini sudah masuk halaman kedua. Oke.
Nggih. Nah, ya seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa kalau misalkan kita berbicara tentang pangan tradisional itu kan memang apa namanya banyak sekali gitu ya di Indonesia itu. Kenapa seperti itu? Karena kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu sukunya itu kan banyak sekali gitu ya. Suku-suku yang ada di Indonesia itu dari barat sampai timur itu boleh dibilang apa namanya satu suku biasanya mereka punya beberapa jenis makanan tradisional tertentu seperti itu. Nah, dari apa namanya dari berbagai banyak suku tersebut, otomatis pangan-pangan tradisionalnya juga kan akan menjadi sangat banyak seperti itu. Dan rata-rata mereka menggunakan apa namanya menggunakan bahan-bahannya itu berdasarkan dari bahan-bahan yang lokal seperti itu yang memang ada dan khas terdapat di daerahnya mereka atau di sukunya mereka seperti itu. Terus kemudian yang seperti kita tahu bahwa kalau misalnya kita berbicara pangan tradisional itu pasti kita apa namanya imajinasinya atau pikiran kita bahwa itu adalah warisan leluhur gitu ya dan sifatnya adalah turun menurun seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan kita berbicara pangan tradisional, itu masing-masing itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri, punya rasa sendiri-sendiri, seperti itu. Disesuaikan dengan masyarakat setempat, seperti itu. Karena kalau misalkan kita berbicara, taruhlah misalkan gitu ya, untuk masyarakat daerah Sumatera, mereka sukanya yang ada cita rasanya yang mereka lebih pedas, seperti itu ya. Atau di daerah Jawa mereka apa namanya lebih suka dengan yang rasanya manis seperti itu ya dan lain sebagainya. Itu produk-produk tradisional tersebut itu disesuaikan dengan cita rasa atau dengan keinginan atau kesukaan dari masyarakat setempat. Nah, kalau misalnya berbicara lagi dengan produk-produk pangan tradisional, tentunya ini tidak terlepas dari identitas dari budaya gitu ya. Terus kemudian warisan nenek moyang seperti itu. Terus kemudian dalam kaitannya dengan perkembangannya, sebetulnya warisan apa namanya pangan-pangan tradisional ini masih ada, hanya saja mungkin di era sekarang banyak generasi-generasi muda yang memang mereka belum tahu gitu bahwa ternyata ada loh produk pangan tradisional seperti ini yang rasanya kalau misalkan kita coba itu rasanya tidak kalah dengan makanan-makanan yang modern sekarang seperti itu. Cuman masalahnya adalah yang harus kita garis bawahi adalah pangan tradisional dengan pangan modern, apakah mereka bisa bersaing atau tidak? Seperti itu. Pertanyaannya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita mau mengangkat pangan tradisional, apa saja yang harus diperhatikan? Gitu ya. Kemudian apa namanya aspek-aspek apa saja yang harus kita perhatikan untuk mengangkat produk pangan tradisional ini? Apakah pangan tradisional ini bisa kita tingkatkan levelnya menjadi pangan yang modern gitu ya dengan pemasaran yang lebih luas seperti itu. Karena nanti pada beberapa contoh slide saya berikutnya itu ada beberapa pangan tradisional yang fermentasi itu awal mulanya itu hanya dikenal di wilayah sekitar. Terus kemudian kita coba sentuh dengan teknologi yang sebetulnya tidak terlalu sulit gitu ya, itu bisa menjadi apa namanya makanan yang pemasarannya bisa menjadi lebih luas seperti itu. Nah ini aspek-aspek dari nilai budaya pangan tradisional ini bisa kita lihat bahwa di sana ada nilai religius. Teman-teman di sini sekalian sudah tahu ya kalau misalnya kita ada acara adat atau ada acara keagamaan itu pasti selalu ada makanan-makanan tradisional yang disajikan di sana. Dan masing-masing daerah itu punya spesifikasi makanan-makanan tertentu yang memang disajikan di acara-acara keagamaan atau di acara-acara adat seperti itu. Kemudian dari nilai seni juga seperti itu sama.
Kemudian nilai kolektif ini di mana sekelompok masyarakat tertentu dia membuat suatu makanan tradisional, terus kemudian disajikan untuk tamu-tamu yang memang datang ataupun untuk anggota komunitas itu sendiri. Kemudian dari sisi nilai ekonomis, tentu saja ini yang penting ya menurut saya, karena kalau misalkan pangan tradisional itu tidak memiliki nilai ekonomis, mungkin akan masyarakat tidak akan tahu gitu bahwa ada makanan tradisional di daerah tersebut, seperti itu. Kemudian dari sisi nilai kesehatan, nah ini yang menarik. Ternyata pangan tradisional yang ada di Indonesia atau di negara manapun itu mereka memiliki nilai fungsional tertentu. Apa itu nilai fungsional? Nilai fungsional adalah nilai yang terdapat kandungan-kandungan gizi atau gizi makro atau mikro yang begitu kita konsumsi itu memberikan efek kesehatan bagi tubuh. Seperti itu. Nah, apa saja pangan tradisionalnya itu nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah nilai kenikmatan. Kenikmatan ini jelas gitu ya. Karena kalau misalkan kita membuat suatu makanan, kalau misalkan itu tidak enak, tidak menimbulkan selera, otomatis juga kan tidak akan kita konsumsi ya, seperti itu. Jadi keenam nilai-nilai aspek budaya dari pangan tradisional ini menurut saya harus ada di produk-produk pangan tradisional. Baik, kita menginjak ke pangan fermentasi. Kalau misalnya berbicara pangan fermentasi, sebetulnya dari beberapa sumber yang saya baca, bukan kemungkinan ya, bisa jadi bahwa pangan fermentasi ini yang paling tertua yang ada di dunia, gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian membuka buku atau membuka literatur, itu pasti bakal mendapatkan bahwa ada beberapa produk yang ternyata itu jauh sebelumnya itu udah ternyata manusia itu sudah pernah membuat pangan fermentasi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan susu. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar gitu ya, atau pernah baca, itu susu itu secara tidak sengaja itu dimasukkan ke dalam suatu wadah gitu ya. Susunya bisa susu apa aja gitu ya, susu kerbau, susu sapi, susu kambing gitu ya, dimasukkan ke dalam wadah, di mana wadah itu adalah terbuat dari bagian dalam organ dari hewan seperti itu yang sudah dikeringkan menjadi suatu wadah seperti minuman seperti itu, kemudian dimasukkan si susunya, terus kemudian dalam perjalanannya ternyata si susu itu menjadi beku, menjadi menggumpal seperti itu. Nah, dari situ sebetulnya sudah mulai terlihat gitu lah antara apakah itu disengaja atau tidak gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, hampir semuanya produk produk-produk tradisional yang terfermentasi itu hampir semuanya itu dari ketidaksengajaan. Seperti itu, dari ketidaksengajaan yang kemudian akhirnya itu menimbulkan efek yang baik buat tubuh gitu ya, dan menjadi sesuatu produk yang baru seperti itu. Nah, itu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dengan beberapa perubahan atau beberapa modifikasi dari sisi proses pengolahannya seperti itu. Nah, fermentasi itu sendiri seperti apa sih? Fermentasi itu simpelnya adalah merubah suatu sumber makanan atau suatu bahan makanan itu dengan bantuan mikroorganisme, gitu ya, atau dengan bantuan mikroba. Nah, mikrobanya itu bisa apa saja gitu ya, bisa dari mulai bakteri, bisa kapang, jamur, gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi sehingga menghasilkan produk yang baru yang memiliki cita rasa, yang memiliki kandungan gizi, dan yang memiliki nilai fungsional yang lebih baik. Seperti itu fermentasi. Kenapa pertanyaannya berikutnya, kenapa sih pangan harus difermentasi gitu ya? Ada beberapa jenis bahan makanan yang harus difermentasi untuk pengembangan produknya.
Karena dengan proses fermentasi itu akan terjadi perombakan-perombakan dari senyawa kompleks gitu menjadi senyawa yang sederhana. Senyawa sederhana ini apabila kita konsumsi itu langsung dapat mudah sekali terserap oleh tubuh. Seperti itu. Jadi kalau misalkan biasanya kita memakan secara secara mentah atau secara tidak diolah secara fermentasi, otomatis tubuh itu akan memprosesnya terlebih dahulu. Tapi untuk makanan-makanan fermentasi atau produk-produk makanan fermentasi, begitu kita makan, itu nutrisi-nutrisi yang memang sudah dipecah dari proses fermentasi itu langsung diserap oleh tubuh. Itu keuntungannya untuk produk-produk fermentasi seperti itu. Nah, hanya saja memang seperti tadi yang sudah saya bilang, secara tradisional zaman dulu itu tidak ada kajian ilmiahnya sama sekali untuk pangan-pangan tradisional yang memang dia melalui proses fermentasi seperti itu. Ini kenapa ada yang coret-coret? Oke. Nah, untuk berikutnya kondisi dan perkembangan produk pangan fermentasi nasional sekarang, ada beberapa pangan fermentasi tradisional yang memang dia sudah go internasional lah boleh dibilang gitu ya. Tadi beberapa teman sudah menyebutkan bahwa tempe gitu ya. Boleh dibilang kalau misalnya kita bicara produk fermentasi, pasti yang muncul duluan itu produknya adalah tempe gitu ya. Seperti itu. Karena memang tempe ini boleh dibilang produk yang sangat populer di Indonesia, bahkan sudah masuk ke dunia seperti itu. Yang bahkan informasi yang saya coba cari itu ternyata mereka sudah di Cina, itu ternyata mereka sudah ada pabrik pengolahan tempe atau pabrik pembuatan tempe seperti itu. Dan itu dilakukan secara modern seperti itu. Jadi makanya pertanyaannya adalah apakah pangan tradisional ini bisa dinaikkan menjadi skala yang lebih modern? Jawabannya adalah bisa, gitu ya. Tergantung nanti bagaimana modifikasi, terus kemudian bagaimana cara-cara yang memang bisa mengangkat itu menjadi produksi yang lebih modern seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi yang terjadi sekarang adalah mengenai informasi dan pengetahuan tentang produk fermentasi itu masih sangat terbatas. Kenapa masih sangat terbatas? Karena itu tadi masih belum adanya, mungkin beberapa peneliti sudah mengumpulkan informasi itu dan dibukukan. Nah, masalahnya sekarang masyarakat untuk mengakses itu masih agak sulit seperti itu ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah terbatasnya lagi mengenai promosi-promosi gitu ya. Jadi kalau produk tradisional itu kan biasanya memang hanya terdapat di lingkup wilayah tersebut gitu ya, atau daerah atau suku tertentu seperti itu. Jadi mereka hanya terkenalnya di situ saja gitu. Nah, di sini sebetulnya peran kita semua ya, dari mulai pemerintah, masyarakat, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mengangkat itu seperti itu. Sehingga produk pangan fermentasi tradisionalnya itu bisa lebih dikenal lebih luas seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah karena pangan tradisional ini tadi saya bilang memiliki nilai fungsional yang bagus. Nilai fungsionalnya itu apa? Nilai fungsionalnya adalah pangan tradisional fermentasi itu biasanya disebut dengan pangan probiotik. Pangan probiotik ini biasanya mengandung mikroba-mikroba atau mikroorganisme yang memang baik untuk tubuh. Seperti itu. Khususnya kalau misalkan pangan-pangan tertentu seperti contohnya misalkan yogurt atau misalkan sauerkraut gitu ya. Atau misalkan produk-produk pangan lain yang memang diolah dengan cara fermentasi, itu hasil fermentasinya atau metabolit yang dihasilkan oleh mikrobanya itu bisa memberikan dampak kesehatan bagi tubuh. Dan itulah makanya kenapa produk pangan tradisional yang difermentasi itu mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan pangan-pangan yang diolah secara non fermentasi seperti itu.
Nah, di sini kondisi dan perkembangan produk pangan fermentasi tradisional adalah kalau misalkan kita lihat tadi yang sudah saya sebutkan memiliki potensi yang besar untuk sumber pangan probiotik gitu ya, karena memberikan efek yang baik bagi kesehatan. Kemudian jika kita sentuh dengan sentuhan teknologi, saya yakin pangan tradisional ini bisa naik dan kemudian bisa dikenal lebih luas di masyarakat Indonesia gitu ya pada khususnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada peralihan teknologi, gitu ya, ada peralihan teknologi atau modifikasi proses untuk sekarang ini, yang biasanya dari pangan tradisional menjadi pangan modern. Hal ini kenapa diperlukan modifikasi, karena untuk meningkatkan kualitas mutu produk dan kapasitas produksi dari pangan tradisional tersebut, gitu ya. Tujuan berikutnya adalah jangkauan pasar yang menjadi lebih luas, sehingga nilai jual dan nilai ekonomi menjadi lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke produknya. Ragam produk pangan tradisional fermentasi yang pertama adalah tempe. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang tempe, saya yakin hampir semuanya sudah mengenal produk tradisional ini. Gitu ya. Diolah dari kacang kedelai yang difermentasi dengan kapang, gitu ya. Namanya adalah Rhizopus kapangnya. Kemudian difermentasi kurang lebih sekitar 1-2 hari pada kondisi tertentu, kemudian sampai terbentuk yang namanya hifa atau kayak serabut-serabut putih kapas yang menyatukan antara biji-biji kedelai seperti itu, sehingga konsistensinya menjadi padat seperti itu. Ini yang saya jelaskan tadi, perbandingan antara pengolahan secara tradisional dengan pengolahan secara modern. Ini masih secara tradisional, seperti itu. Dan ini yang saya bilang, ini pabriknya di Cina, gitu. Jadi semuanya sudah dilakukan secara modern, gitu ya. Dilihat dari orangnya sendiri, mereka sudah betul-betul menerapkan sistem sistem produksi yang baik dan benar gitu ya. Jadi personal yang memproduksinya dia benar-benar menggunakan APD lengkap gitu, sementara di kita itu masih seperti ini gitu ya. Jadi bisa dibandingkan seperti itu. Kadang suka ada candaan gitu ya. Kalau misalkan terlalu bersih itu nggak akan jadi tempenya gitu ya. Padahal itu semuanya tidak benar gitu ya. Yang penting adalah kuncinya dalam memproses produk-produk fermentasi adalah segala sesuatunya harus mengikuti aturan-aturan atau standar-standar cara berproduksi pangan yang baik dan benar. Berbicara sejarah, ini saya kutip dari Rumah Tempe. Ternyata ada Rumah Tempe juga gitu ya di Indonesia. Kata tempe itu sendiri ternyata sudah ada jauh gitu ya zaman dulu gitu di manuskrip Serat Centini jilid 3 gitu. Di sana sudah dijelaskan gitu ya bahwa tempe itu ada di sana dan merupakan makanan atau jamuan gitu ya, dibuat sebagai jamuan makan siang gitu ya oleh Pangeran Bayat namanya, seperti itu. Terus kemudian kata tempe tersebut sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang yaitu tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih. Kemudian pada awalnya ternyata tempe itu dibuat dari kedelai hitam, bukan kedelai yang putih sekarang. Nah, abad ke-16 kemudian dikenal di masyarakat ada yang namanya tempe Jogja, tempe Banyumas, Malang, Pekalongan, yang mereka semuanya memiliki bentuk, memiliki secara proses yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian teknologinya juga masih secara tradisional yang memang dia turun-temurun. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pada prinsipnya adalah mereka tempe ini dibuat dengan menciptakan atau membuat kondisi yang cocok untuk perkembangan kapang atau jamur tempe. Nah, buat teman-teman sekalian akan bertanya, bagaimana sih kita mendapatkan kapang atau jamur tempe itu sendiri? Sekarang sudah lebih modern gitu ya dibanding zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu itu kita bikin kayak laru gitu. Jadi si tempenya kita keringkan gitu ya, terus kemudian setelah kita keringkan, apabila kita mau bikin menjadi tempe baru yang tempe yang sudah kering itu kita campurkan lagi ke adonan
kacang kedelainya. Namun sekarang itu sudah ada ragi tempe instan gitu. Jadi kita tinggal tambahkan saja ke dalam kacang kedelai seperti itu. Baru kemudian kita lakukan fermentasi. Pengemasannya sendiri biasanya bisa menggunakan daun pisang, atau sekarang sudah lebih modern dengan menggunakan plastik seperti itu. Ini penyebaran tempe sendiri itu di masyarakat Eropa sendiri itu pada tahun 1946 itu menjadi sangat populer. Ini pertama kali dibawa dan dikenalkan oleh imigran asal Indonesia ke Belanda seperti itu. Dan akhirnya menyebar luas sampai ke Belgia dan ke Jerman. Di Amerika Serikat sendiri itu sama dibawa oleh orang Indonesia yang bernama Yap Dwewa itu tahun 1958 seperti itu. Dan di Jepang sendiri itu diteliti sejak tahun 1926 dan mulai diproduksi secara komersial itu di tahun 1983. Nah, ini ada yang unik. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar bahwa Jepang itu mengklaim tempe sebagai produknya mereka gitu ya. Jadi dipatenkan oleh Jepang. Sebetulnya yang dipatenkan adalah bukan produk tempenya, gitu ya. Yang dipatenkan adalah senyawa bioaktif yang ada di dalam tempe tersebut. Seperti itu. Jadi bukan produk tempenya yang dipatenkan, melainkan adalah senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam tempe tersebut. Senyawa aktifnya apa? Senyawa aktifnya antara lain salah satu yang paling dominan dan memiliki peran penting adalah namanya isoflavon, gitu ya. Isoflavon ini dia senyawa antioksidan yang memang dia memiliki peran penting terhadap kesehatan bagi tubuh. Kemudian di tahun 1984 ini tercatat ada beberapa perusahaan tempe di Eropa, di Amerika, dan di Jepang. Dan tadi yang di Cina, gitu ya. Dan di beberapa negara lain seperti Selandia Baru, India, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan. Ini juga dikenal sekalipun masih dalam kalangan terbatas, seperti itu. Ini kalau misalkan kita lihat dari nilai manfaat dan nilai gizinya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita manfaat, karena dia mengandung protein, jelas dia mengandung protein, kemudian vitamin, antioksidan, fitokimianya juga, dan beberapa zat bioaktif lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat, ini adalah gizi makronya, dan ini adalah vitamin-vitamin yang terdapat di dalam tempe, dan ini adalah mineral-mineral yang terkandung di dalam tempe. Jadi bayangkan kalau misalkan kita mengkonsumsi tempe dengan kandungan gizi yang lengkap, itu sudah sangat memberikan efek yang baik bagi kesehatan tubuh. Proses pembuatannya seperti ini, saya pikir ya, ini hanya sebagai untuk pengetahuan saja ya. Seperti itu, jadi prosesnya tidak begitu sulit sih sebetulnya. Jadi dari mulai kita sortasi, perendaman, kemudian kita diamkan, dikupas kulitnya, seperti itu. Kemudian kita lakukan pengukusan, kita dinginkan dulu sebelum kemudian kita ragikan, gitu ya. Kemudian kita bungkus bisa menggunakan daun pisang atau plastik, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Terus kemudian kita fermentasi selama 1-2 hari pada suhu sekitar 30-35 derajat Celcius. Perlu diingat buat teman-teman sekalian bahwa kuncinya untuk membuat tempe supaya dia berhasil atau tidak adalah yang pertama itu penambahan ragi gitu ya. Kalau misalnya penambahan raginya terlalu banyak, otomatis proses fermentasi akan menjadi cepat, dan kalau misalkan kita terlalu over fermented, itu dia akan menghasilkan bau amonia. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah bau amonia tersebut, berarti produk tempenya tersebut sudah tidak bisa atau tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jadi komposisi antara ragi dengan biji kedelainya itu harus pas, seperti itu ya. Berikutnya ini adalah dadih. Dadih ini kalau misalkan kita bilang itu yogurtnya Indonesia gitu ya. Yogurtnya Indonesia ini sejarahnya ini aslinya di Sumatera Barat.
dari suku Minangkabau. Dia diproduksi atau dibuat dari susu kerbau rawa terutama, seperti itu. Mereka memiliki nilai fungsional otomatis hampir sama seperti yogurt pada umumnya, memiliki bakteri-bakteri asam laktat atau BAL seperti itu yang sangat baik untuk pencernaan di tubuh kita, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah nilai gizinya adalah seperti ini dan manfaatnya seperti ini. Jadi kandungan proteinnya itu sekitar 6,99%, seperti itu. Kemudian lemaknya 8,08. Terus dia juga memiliki asam amino yang lengkap gitu ya, ada 16 asam amino, 13 asam amino esensial dan 3 asam amino non esensial. Jadi prosesnya sendiri adalah pembuatan dadih ini yang secara tradisional itu susu kerbau rawa setelah diperas gitu ya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam bambu seperti itu. Dimasukkan ke dalam bambunya itu tertentu, ada bambu gombong namanya dan bambu ampel. Terus kemudian dimasukkan ke dalam bambu tersebut, setelah itu ditutup dengan daun pisang atau dengan daun talas. Setelah itu kemudian difermentasi sekitar 1-2 hari di suhu 27-30 derajat Celcius. Keesokan harinya dibuka, itu susu kerbau yang dimasukkan di dalam bambu itu sudah konsistensinya itu sudah seperti puding. Seperti itu ya. Sudah seperti puding, jadi masyarakat biasanya mengkonsumsi cukup di sendok saja seperti itu kemudian dimakan, atau bisa ditambahkan dengan gula aren atau dengan atau dimasak dengan bahan-bahan yang lain seperti itu. Nah, konsistensinya sendiri adalah karakteristiknya sendiri itu warnanya putih seperti itu ya, teksturnya lembut dan aromanya spesifik asam seperti itu. Ini proses pembuatannya adalah seperti ini, hanya saja karena proses pembuatannya secara tradisional, jadi antara pembuat satu dengan pembuat yang lain pasti akan berbeda-beda dari sisi cita rasa, dari sisi tekstur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak adanya standar, gitu ya, tidak ada standar pengolahan yang baik untuk pembuatan dadih ini, seperti itu. Nah, karena tidak ada standarnya sendiri, kemudian yang menjadi kendala berikutnya adalah umur simpan produknya menjadi lebih singkat. Seperti itu. Nah, apakah ini bisa dinaikkan menjadi produk pangan tradisional fermentasi tapi lebih modern gitu ya? Sangat bisa sekali gitu ya. Beberapa penelitian yang saya baca itu mereka sudah mulai mencoba, sudah mencoba membuat dadih ini dengan mikroorganisme atau bakteri-bakteri kultur murni gitu ya, bakteri-bakteri asam laktat yang memang dia diisolasi dari bambu tersebut, terus kemudian kultur murninya itu sendiri dicampurkan ke dalam susu kerbau atau susu sapi sekarang, dan akhirnya menjadi produk dadih seperti itu. Untuk pengemasannya ini untuk perbaikan prosesnya sendiri. Jadi yang dilakukan adalah pertama, kalau misalkan kita memperbaiki proses dari tradisional menjadi modern, keuntungannya adalah semua proses atau semua kondisi proses itu menjadi standar. Dari mulai suhunya, terus kemudian dari mulai bakterinya sendiri itu yang memang sudah kita seleksi gitu ya, yang baik untuk fermentasi susu kerbau menjadi dadih seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan imajinasi kita gitu ya, atau menggunakan inovasi kita bisa tambahkan bahan makanan di situ seperti menambahkan perisa atau flavor, terus kemudian bisa kita tambahkan pewarna gitu ya, sehingga menambah cita rasa dan kenampakan dari dadih tersebut menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan lagi nilai fungsional atau nilai gizi dari si dadih ini, kita bisa tambahkan lagi dengan buah-buahan segar atau misalkan atau koko atau potongan puding gitu ya, untuk menambah kandungan nilai fungsional dan nilai gizi dari si dadih tersebut. Seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah tempoyak gitu ya. Tempoyak ini mungkin teman-teman sekalian juga sudah familiar banget gitu ya dengan tempoyak, apalagi kalau misalnya udah pas musimnya durian gitu ya, hampir di seluruh Indonesia gitu ya,
memiliki potensi ini gitu ya. Hanya saja memang untuk tempoyak ini biasanya masyarakat di daerah Sumatera dan Kalimantan kalau tidak salah itu yang memproduksi tempoyak gitu ya. Ini sejarahnya sekitar tahun 1836 ini menjadi makanan kegemaran dari raja gitu ya, dari Raja Trengganu, suku asli dari bangsa Melayu ya, yang dimana si suku Trengganu ini sendiri ada di Malaysia dan Indonesia ternyata. Kemudian suku Melayu Indonesia ini lokasinya itu ada di Kalimantan dan di Sumatera termasuk Jambi. Nah, tempoyak ini berasal dari kata poyak gitu ya, atau secara pengolahan durian itu dengan cara mengoyak gitu ya. Kenapa mengoyak gitu? Karena memang yang kita ambil adalah daging duriannya sendiri, sementara bijinya kita buang seperti itu. Kemudian terkenal luas di Bengkulu, Palembang, Lampung, Jambi, dan Kalimantan. Kemudian peruntukannya adalah tempoyak ini tidak dimakan secara langsung, tapi digunakan sebagai bumbu gitu ya, digunakan sebagai bumbu pelengkap apabila kita mau membuat suatu makanan olahan tertentu. Contohnya adalah untuk pembuatan sambal, makanya ada yang namanya sambal tempoyak gitu ya. Terus kemudian kita campurkan di sayur pindang ikan patin atau ikan gabus dan lain sebagainya. Gulai ikan gitu ya. Bisa kita tambahkan juga di pepes ikan dan lain sebagainya. Kenapa itu ditambahkan? Karena itu akan meningkatkan cita rasa dari si produk makanan itu sendiri. Gizi dan manfaatnya adalah seperti ini, jadi kalorinya itu sendiri sekitar 142 kilokalori, proteinnya 2,7, karbohidratnya 22,7, lemaknya 4,6 gram gitu ya. Ada vitaminnya juga seperti itu, dan manfaatnya sendiri itu menjaga sistem pencernaan tubuh gitu ya, dan memperlancar proses pembuangan kotoran dalam tubuh. Proses pembuatannya seperti ini, sederhana sekali gitu ya. Hampir semuanya produk-produk fermentasi tradisional itu menurut saya proses pembuatannya itu tidak sulit gitu ya, tidak sulit. Jadi mereka sangat simpel sekali dengan menggunakan bahan-bahan yang memang ada di sekitar mereka seperti itu. Jadi buah buah durian itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam toples, kemudian kalau sekarang disimpan di dalam toples. Kalau zaman dulu itu diletakkan di gerabah gitu ya, gerabah kayak kendi seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan sedikit garam, kemudian ditutup dan difermentasi sekitar 2-7 hari pada suhu 27-30 derajat Celcius. Nah, menariknya zaman dulu adalah yang tadi saya bilang, mereka dimasukkan ke dalam gerabah gitu ya, kendi gerabah seperti itu, kemudian mereka tanam tuh di tanah seperti itu. Hanya saja sekarang dengan perkembangan zaman, hal itu sudah tidak lagi dilakukan, lebih banyak dilakukan dengan menggunakan toples atau wadah yang tertutup seperti itu. Berikutnya adalah kita masuk ke bekasam. Ini bekasam juga kalau misalkan tadi teman-teman perhatikan gitu ya, kita produk-produk fermentasi tradisionalnya dari mulai biji-bijian gitu ya, itu ada tempe gitu ya, ada tempe, nanti mungkin ada kecap, tauco dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk susu itu nanti ada dadi gitu ya, dadi tadi. Terus kemudian di Sulawesi Selatan itu ada yang namanya dangke gitu ya, itu sama juga dari susu kerbau juga gitu ya. Terus kemudian dari olahan buah-buahan ini ada bekasam gitu. Terus ada tempoyak gitu ya. Dari olahan ikan sekarang yang produk fermentasinya itu ada bekasam. Di daerah Belitung itu ada yang namanya rusip begitu ya. Rusip itu dia dibuat dari teri gitu atau ancovi yang difermentasi. Nah, ini bekasam ini dibuat dari ikan laut terutama, terus kemudian proses pembuatannya juga unik gitu, karena si ikannya ini dia digarami terlebih dahulu, terus kemudian proses fermentasinya itu dengan penambahan nasi seperti itu, jadi ditumpuk dengan nasi
Seperti itu. Kemudian difermentasi kurang lebih sekitar 3 sampai 7 hari sampai si nasinya itu berubah menjadi encer. Nah, setelah itu kemudian baru ikannya itu dicuci bersih. Setelah dicuci, ada yang kemudian dikeringkan, ada yang memang langsung dimasak menjadi produk-produk olahan makanan lain. Seperti itu. Jenis-jenis ikan yang dipakai dalam pembuatan pekasam ini apa saja, dan mulai bisa lele, gabus, ikan nila, ikan mas, gitu ya. Dan rata-rata masyarakat di Sumatera menggunakan ikannya adalah ikan air tawar, seperti itu. Ini nilai gizi dan manfaatnya adalah kandungan proteinnya ternyata 25% lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang kita proses dengan proses yang lain selain dengan fermentasi untuk di produk bekasan ini. Kemudian untuk yang komposisi gizinya adalah seperti ini, antara yang segar dengan yang sudah menjadi bekasan. Ya, ini proses pembuatannya tadi sudah saya ungkap sedikit. Intinya adalah mereka proses fermentasinya adalah secara alami atau secara spontan dengan menggunakan bakteri yang memang sudah ada di dalam ikannya itu sendiri, seperti itu. Nah, ini menarik. Berikutnya adalah lemah. Ini lemah ini kebetulan saya dan tim itu ada program ke Kabupaten Rejang Lebong, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya dari bandara ke kabupaten tersebut, itu kita ngobrol-ngobrol dengan sopir, gitu ya. Kita tanya, makanan khasnya Rejang Lebong itu apa ya? Terus si sopir ini dengan bercanda mereka bilang bambu, katanya gitu. Gitu ya, makanannya bambu. Bambu gimana? Itu bambu pagar, katanya gitu kan. Terus saya tanya, gimana pagar dimakan itu di presto dulu atau di gimana gitu kan, sampai ketawa-ketawa. Nah, akhirnya mereka cerita bahwa ternyata yang dimaksudkannya adalah rebung gitu ya, atau bambu muda. Nah, bambu muda ini itu kemudian dilakukan proses fermentasi. Dan fermentasinya juga sangat unik gitu ya. Fermentasinya sangat unik di mana si rebung ini difermentasi dengan menggunakan cacahan atau ikan air tawar yang dihaluskan kemudian dicampurkan dengan rebung yang memang sudah dipotong-potong kecil, seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dalam toples dan kemudian dilakukan proses fermentasi kurang lebih selama sekitar 2 hari ya, 2 sampai 3 hari. Kemudian diolah menjadi sambal lemah. Ini kemudian ini produk yang ada di foto ini adalah salah satu binaan kita yang ada di sana. Dan sekarang masih bertahan, prosesnya masih tetap berlanjut. Yang awalnya mereka memproduksi hanya sekitar 2-3 kilo. Sekarang mereka kapasitas produksinya sudah mencapai sekitar 50-75 kilo per harinya. Seperti itu. Nah, kenapa kita tak kenalkan teknologi? Teknologinya sebetulnya simpel. Teknologinya adalah hanya merubah apa yang sudah dibuat itu kemudian kita kemas seperti ini. Tujuannya yang pertama membuat produk tersebut menjadi lebih awet. Kemudian yang berikutnya adalah dengan dikemas seperti ini, produk tersebut itu bisa dipasarkan menjadi lebih luas. Dan informasi terakhir yang saya dapat, ternyata si produk ini sudah sudah sampai di Jepang. Ternyata masyarakat Jepang sangat menyukai sambal lemah ini. Seperti itu. Oke, ini kandungan gizi yang ada di lemahnya sendiri. Proses pembuatannya tadi sudah saya sebutkan di depan, bahwa sangat simpel gitu ya. Proses pembuatannya itu sangat simpel, tidak rumit gitu. Jadi mereka memang begitu kita tanya kenapa mesti pakai ikan ini, karena ikannya memang harus seperti ini. Kalau bisa nggak diganti dengan ikan lain? Kalau misalnya diganti ikan lain, nanti cita rasa dan aromanya beda, seperti itu. Itu kearifan lokal yang memang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, seperti itu. Ini
Ini yang terakhir dari presentasi saya adalah tentang tantangan dan prospek ke depan. Jadi dengan banyaknya dan beragamnya produk pangan fermentasi yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun, tantangan yang dihadapi di era modern sekarang adalah bagaimana caranya untuk mengenalkan dan memperluas jangkauan pasar atau konsumen baik dalam dan luar negeri. Tantangannya adalah ini, satu. Kemudian yang kedua adalah perlu dilakukannya standarisasi. Ya, ini harus dan mutlak harus dilakukan. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak menggunakan, kalau misalkan di proses tersebut tidak kita standarisasi, maka akan terjadi perubahan-perubahan atau produk yang dihasilkan menjadi tidak seragam. Seperti itu. Kemudian modifikasi proses juga ini harus dilakukan untuk merubah sifat tanda kutipnya tradisional menjadi produk yang lebih modern. Seperti itu. Kemudian tentu saja kalau misalkan berbicara tentang produk tradisional, kebijakan-kebijakan baik itu dari pusat maupun daerah itu harus mendukung terhadap terhadap produk-produk tradisional yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah dengan sentuhan teknologi, diharapkan bahwa pangan tradisional apapun itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas sehingga menjadi identitas atau ikon atau trademark atau ciri khas dari Indonesia itu sendiri. Tadi teman dari mana tadi? Itu ada produknya dari daun teh gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini mesti muncul lagi nih produk-produk pangan tradisional apa yang kira-kira bisa mendunia seperti itu. Dan yang terakhirnya adalah perlu dukungan dan bantuan terhadap perlindungan kekayaan produk pangan tradisional. Nah, ini menjadi kelemahan. Jadi jangan sampai ribut-ribut lagi nih, misalkan gitu ya. Ada klaim-klaiman bahwa rendang udah diklaim sama negara tetangga, padahal itu aslinya dari Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus menjadi concern dari pemerintah daerah-daerah gitu ya yang ada di Indonesia, bahwa kalau misalnya kita mau mengangkat dan melindungi produk tradisional, maka lindungi juga mereka dengan kekayaan intelektualnya. Seperti itu. Kekayaan intelektualnya seperti apa? Bisa menggunakan indikasi geografis, bisa menggunakan itu, atau bisa menggunakan paten produknya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Selebihnya mungkin nanti kita bisa melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak Mas Diki. Wow, luar biasa ya. Tadi saya belajar cukup banyak ya. Ternyata fermentasi itu juga bisa merubah nilai gizi dan banyak yang menguntungkan dan menyehatkan bagi tubuh. Dan selama ini yang saya tahu ya fermentasi ya tempe itu. Ternyata tadi juga ada yang dari buah durian, ada yang dari ikan juga ya. Luar biasa sekali gitu ya. Dan ternyata bukan hanya Indonesia saja yang melakukan fermentasi, tapi negara-negara lain juga sudah ada yang mulai. Jadi ini kalau misalnya kita kalah gerak duluan, mungkin bisa-bisa negara lain sudah mulai mematenkan produk-produk yang harusnya bisa kita patenkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, oke. Baik, terima kasih banyak Mas Diki atas presentasinya. Luar biasa sekali ilmunya. Kepada para peserta webinar, ini sudah mulai sesi tanya jawab. Jadi bisa langsung melalui chat atau bisa langsung menggunakan mikrofon ya. Ini bisa langsung tanya ke para penyaji, baik Mas Salim, Mbak Torikotul, Mas Siwaitun maupun Pak Diki Nanang Surahman. Boleh mulai dari sekarang ya. Kalau misalnya enggak, saya boleh tanya dulu ya, Pak Diki ya. Boleh Mas. Iya, saya tertarik itu Mas. Tadi kan kalau saya lihat dadih itu ternyata kalau enggak dari susu kerbau juga bisa. Terus ikan bekasam juga dari multiple fishes Mas ya. Terus saya tadi juga belajar bahasa Inggrisnya ikan teri itu ternyata anchovy itu lumayan buat nambah kosakata. Terus ini Mas, saya penasaran yang tempe sih Mas. Tempe kan kebanyakan tuh dari kacang kedelai. Kira-kira kalau misal dari kacang lain ya Mas, kayak misalnya kacang mente, almond, itu bisa enggak Mas ya kira-kira? Oke, prinsipnya adalah seperti ini Mas Adam. Prinsipnya adalah kacang-kacangan yang memang dia memiliki protein gitu ya, kandungan protein. Nah, ada salah satu binaan kita itu dia memproduksi
tempe itu dari kacang koro, gitu ya. Ya, tempe dari kacang koro, terus kemudian ada tempe dari apa namanya, dari biji kecipir, gitu ya. Terus kemudian tempe dari apa namanya, jenis biji-bijian lain lah seperti itu. Dan itu memang bisa dilakukan. Yang penting adalah kondisi proses, terus kemudian apa namanya, reagen yang digunakan itu memang proses yang digunakan itu harus sesuai dengan proses-proses untuk pembuatan tempe. Intinya seperti itu, Mas. Wow, berarti bisa ya Mas ya? Itu pun dengan rasa yang khas juga Mas ya pastinya ya? Ya, rasanya khas sesuai dengan bahan bakunya itu sendiri. Kalau misalnya kita tempe dari kedelai seperti itu rasanya. Tapi kalau misalkan kita coba tempe dari kacang koro seperti itu rasanya juga rasa kacang koro gitu ya. Jadi, dan saya pernah mencicipinya gitu ya, kacang koro, tempe dari kacang koro ini, dan ternyata tidak kalah gitu ya dengan kacang kedelai seperti itu. Jadi alternatif pengganti kacang kedelai sekarang sudah mulai banyak bermunculan. Penelitian tentang penggunaan bahan-bahan lain selain kacang kedelai juga itu sudah sangat banyak dilakukan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana caranya kita mengaplikasikan itu di masyarakat seperti itu. Kuncinya sih itu saja. Karena rata-rata beberapa penelitian yang menggunakan kacang-kacang yang selain kacang kedelai itu biasanya mereka meneliti hanya sebatas meneliti gitu loh. Nah, implementasi di masyarakatnya itu yang rata-rata masih kurang seperti itu. Itu sih, Mas. Jadi tugas kita sih sebetulnya, tugas kita bersama kalau misalkan memang ada potensi, terus kemudian bahan bakunya itu banyak terdapat di Indonesia dan itu sangat mungkin dibuat menjadi tempe, ya kenapa tidak gitu ya, seperti itu. Kurang sosialisasinya ya Mas ya ke masyarakat ya Mas ya? Ya, kurang sosialisasi, terus kemudian dalam bentuk dukungannya juga mungkin kurang, terus dari sisi informasinya juga apa namanya, dari sisi informasinya sendiri itu juga kurang gitu ya. Jadi mesti ada peran serta banyak pihak lah untuk apa namanya, untuk membuat tempe dengan bahan baku selain kedelai ini menjadi alternatif pembuatan tempe di Indonesia seperti itu. Oke Mas, mungkin ini ada yang tanya nggak ya? Kalau misalnya nggak ada saya tanya lagi sih. Soalnya saya tertarik sama yang itu apa? Tadi kan bilang katanya harus ada standarisasi itu. Ya, betul Mas ya. Nah, betul. Anggaplah saya atau rekan-rekan saya mungkin ya yang dari Lamongan terutama. Saya ngundang ada yang dari Lamongan juga. Itu kalau misalnya ya mau melakukan standarisasi tentang produk fermentasinya, itu tahapan-tahapannya seperti apa Mas? Boleh tahu Mas? Agar bisa jadi standar. Ya, paling mudah adalah untuk standarisasi prosesnya, gitu ya. Standarisasi proses, kalau saya berbicara standarisasi, adalah standarisasi proses. Pertama yang harus dilakukan adalah kita mesti menstandarisasi tentang bahan baku, gitu ya. Kadang kebanyakan para pelaku pengolah pangan yang ada di Indonesia untuk standarisasi bahan baku ini biasanya diabaikan. Itu beda dengan pelaku-pelaku industri pangan yang memang dia sudah besar, mereka sudah punya standar sendiri. Contoh misalkan apa namanya, untuk pembuatan tempe misalkan lah gitu, seperti dia harus varietasnya tertentu, terus kemudian umur panennya juga dia tertentu. Terus kemudian dari sisi sortasi bijinya sendiri tidak boleh ada biji yang pecah seperti itu dan lain sebagainya. Itu dari standarisasi bahan baku. Kemudian standarisasi berikutnya adalah standarisasi proses. Nah, standarisasi proses itu juga kita harus tahu, harus lihat. Kalau misalkan yang secara tradisional tadi yang sudah saya jelaskan, itu rata-rata mereka untuk proses fermentasinya saja. Itu biasanya suhunya itu tidak seragam. Kadang kalau misalnya pas lagi musim hujan kondisinya dingin. Seperti itu ya Mas ya, simpelnya gitu logikanya. Kondisi dingin, otomatis nanti si produk yang dihasilkan itu pasti akan berbeda dengan kondisi yang kita fermentasi di kondisi ideal. Atau pada musim panas suhu menjadi lebih tinggi kan, seperti itu. Dan itu pun hasil yang dihasilkan pasti bakalan berbeda. Nah, oleh karena itu standarisasi proses ini yang harus kita perhatikan.
suhunya harus stabil seperti itu. Kalau misalnya memang diperlukan suhu 30 derajat Celcius, ya harus 30 derajat Celcius dari mulai awal fermentasi sampai selesai. Seperti itu. Contoh simpelnya adalah seperti itu. Mas. Wow, ternyata itu ya suhunya, Mas ya. Iya, saya jadi ingat apa rekan kerja saya juga ada yang mau ngasih siswanya ujian praktek fermentasi gitu. Katanya yang ribet memang ngatur suhunya. Iya. Betul, Mas. Soalnya kalau misalkan suhunya melenceng dikit aja gitu ya, itu mikrobanya dia nggak akan tumbuh gitu. Dia tumbuh, cuma tumbuhnya menjadi lambat. Contohnya seperti ini. Penelitian skripsi saya itu tentang yogurt. Yogurtnya tapi dari sari kedelai, jadi soy gurt. Soy gurt. Ya. Nah, pada awal saya melakukan proses penelitian itu proses penelitiannya sudah selesai, gitu ya, pembuatan produknya sudah selesai. Terus kemudian saya fermentasi, saya fermentasi di suhu sekitar kurang lebih itu 27 sampai 30 derajat Celcius, suhu kamar lah, seperti itu. Nah, itu ternyata hasilnya adalah dia membentuk kayak curd atau kayak dadih seperti itu, tapi tidak ada rasa asam. Tidak ada apa, Mas? Mohon maaf. Tidak ada rasa asam. Oh, nggak ada rasa asam ya? Ya, tidak ada rasa asam. Nah, itu otomatis semua perlakuan itu kita buang. Jadi saya melakukan lagi dari awal. Waduh. Itulah suka dukanya. Jadi kalau misalnya kita meneliti itu seperti itu, pasti ada gagalnya gitu ya. Iya. Dan akhirnya saya robah gitu ya, saya robah prosesnya pas kebetulan waktu itu fermentor ruang inokulasinya atau ruang fermentasinya itu penuh gitu ya. Akhirnya saya akali nih, Mas, gitu ya. Gimana caranya supaya soy gurt saya jadi. Akhirnya saya rendam lah itu si soy gurt yang sudah ada yang sudah ada starternya itu, saya rendam di waterbed. Air kamar mandi. Bukan. Waterbed itu jadi kayak semacam alat gitu ya. Jadi ada alatnya. Ya, ada alat isinya air. Kemudian si airnya itu kita kontrol suhunya itu sekitar 40 derajat Celcius gitu. Oh, nah, terus kemudian ya si produk itu kemudian kita simpan di air tersebut, dan itu prosesnya ternyata jauh lebih cepat gitu ya. Jadi hanya sekitar kurang lebih kalau nggak salah ya 3-4 jam itu sudah jadi soy gurt-nya. Wow. Ini harus apa ya? Agak susah ini ya kalau mau ke masyarakat juga. Kalau masyarakatnya nggak tahu tekniknya, bisa-bisa buyar. Nah itu, kalau misalkan kita terapkan di masyarakat tradisional, memang itu akan menjadi kendala, karena biasanya mereka sudah sangat terbiasa dengan proses-proses yang memang dilakukan secara turun-temurun gitu. Sehingga pada saat kita introduksi teknologi, itu ada beberapa kemungkinan gitu. Satu, mereka menerima, atau yang kedua, mereka resisten gitu. Resistennya seperti tadi, wah saya nggak usah deh pakai yang gini-ginian gitu ya, dengan cara tradisional juga sudah bagus kok hasilnya, dan mereka nggak mau ribet biasanya gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi susah distandarisasi ya, Mas ya. Betul. Mas, ganti Mas, ini ada yang ngacung dari tadi, nggak enak. Mbak Zahra. Iya, monggo Mbak Zahra, mau tanya ke siapa ini? Oke, terima kasih Mas Adam. Saya ingin bertanya dengan Pak Diki. Ini merupakan presentasi yang menarik sekali ya. Banyak ilmu baru yang saya dapat hari ini, seperti tempoyak dan besamak yang sudah dijelaskan tadi. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, apakah masyarakat tradisional zaman dulu ini juga sudah memiliki pengetahuan secara spesifik mengenai ragi atau bakteri fermentasi? Terima kasih, mohon dijawab. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Baik, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa rata-rata masyarakat zaman dulu gitu ya, masyarakat kita zaman dulu itu dia memproduksi pangan, khususnya yang fermentasi, mereka buat itu secara tidak sengaja gitu Mbak, secara tidak sengaja. Dan zaman dulu itu belum ada yang namanya kita membuat suatu produk fermentasi itu dengan kajian ilmiah dan sebagainya, itu belum ada gitu ya. Bahkan mereka sendiri mungkin belum tahu gitu ya, ini bakteri apa sih yang ada di dalam produk tersebut gitu ya.
Itu sama sekali belum ada gitu. Jadi kalau misalkan boleh dibilang memang masyarakat zaman dulu itu mereka tidak tahu sama sekali mengenai proses itu adalah proses fermentasi, itu mereka tidak tahu. Mereka yang tahunya adalah bahwa bahan baku dimasukkan ke dalam wadah gitu ya, jadilah produk, contohnya misalkan dadi gitu ya, atau misalkan produk lain, misalkan dulu kayak tempe dulu itu kalau tidak salah karena belum ada ragi, mereka menggunakan daunnya itu daun jati kalau nggak salah, karena di daun jati itu biasanya sudah ada rijopus gitu ya, kapang-kapang rijopus yang memang sudah ada di dalam daun jati tersebut, kemudian dibungkus dan akhirnya menjadi tempe. Jadi tidak ada ilmu tertentu atau tidak ada kajian-kajian ilmiah zaman dulu mengenai bagaimana proses pembuatan pangan fermentasi yang kita kenal sekarang seperti itu. Mereka cuma tahunya bahwa ya udah prosesnya menggunakan ini, terus kemudian difermentasinya harus seperti ini dan seperti itu gitu. Nah, itu yang kemudian di era modern sekarang menjadi menarik untuk diteliti gitu oleh para peneliti yang ada di kita gitu ya. Dari mulai peneliti pangan gitu ya, dari mulai peneliti mikrobiologi gitu ya, dari mulai peneliti bioteknologinya gitu ya, itu kemudian dicoba untuk diungkap sebetulnya ini ada apa sih gitu ya. Kenapa mereka contohnya tadi dadi, kenapa harus di bambu gitu, ada apa sih di bambu gitu ya, seperti itu. Nah makanya ada beberapa jurnal yang akhirnya mengungkap itu setelah dilakukan proses isolasi gitu ya, ternyata ada bakteri-bakteri tertentu yang memang dia merubah susu menjadi dadih tersebut. Itu akhirnya si bakteri tersebut itu dikultur murnikan gitu. Dan akhirnya itu untuk zaman modern sekarang itu diaplikasikan untuk pembuatan dadih dengan mikroba yang spesifik seperti itu. Kalau di bambu itu kan mikrobanya pasti bakalan banyak ya, seperti itu. Tidak hanya bakteri bal, mungkin bakteri-bakteri lain mungkin ada di sana, seperti itu. Jadi diisolasi, kemudian dispesifikan jenisnya apa saja, baru kemudian itu digunakan di proses modern sekarang, seperti itu Mbak. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak Diki. Bagaimana Mbak Zara, apakah sudah cukup menjawab tadi atau mungkin ada input feedback yang bisa diberi? Penjelasannya sangat detail sekali. Terima kasih Pak Diki. Sama-sama Mbak Zara. Ini di kolom chat juga ada ini Ibu Titih Nur Sugiarto. Beliau bilang kalau di daerah Jawa Barat itu di daerah Pasir ya atau Sumedang itu ada yang namanya oncom, fermentasi kacang tanah. Aku ya nggak tahu. Aku tahunya oncom ini berhubungan sama tanaman aku. Ya, gimana? Oke. Kilas ini nambah ilmunya banyak banget loh ini Mas, sumpah. Mas. Iya, kan untuk oncom memang paling bagus itu memang dari bungkil kacang tanah, bungkil ya, gitu. Nah, bungkil kacang tanah itu dia dari hasil proses pengepresan kacang tanah menjadi minyak kacang tanah. Nah, minyak kacang tanahnya itu sendiri itu dia punya pangsa pasar tersendiri. Nah, bungkilnya ini atau ampas hasil pengepresannya ini yang kemudian diolah menjadi oncom gitu loh. Gitu. Nah, proses pembuatan oncomnya sendiri ini juga balik lagi, dulu secara tradisional mereka tidak tahu tuh bahwa nama bakterinya itu atau nama kapangnya itu kalau nggak salah itu Monila cytopila gitu ya. Mereka itu secara tidak sengaja juga gitu ya. Jadi sebungkil ini disimpan gitu ya. Disimpan terus kemudian tiba-tiba tumbuh jamur berwarna orange. Seperti itu. Tumbuh jamur secara orange dan masyarakat di sana zaman dulu itu kita juga nggak tahu ya, mereka kayak nothing tulus aja gitu ya, makan aja gitu ya, tanpa tahu apakah itu beracun atau tidak gitu ya, seperti itu gitu. Jadi
pada akhirnya perkembangannya ke sini, kemudian ternyata si kapang untuk pembuatan oncom itu ternyata bisa meningkatkan nilai gizi dan meningkatkan cita rasa dari bungkil kacang tanah tersebut. Perkembangannya sekarang malah oncom itu tidak hanya terbuat dari kacang tanah, gitu ya, bisa terbuat dari ampas kelapa, itu juga bisa seperti itu. Terus bisa ya macam-macam gitu, hampir sama kayak tempe. Wow, luar biasa ya Mas ya. Jadi ternyata ada juga ya. Saya mohon maaf loh Mas, ini ya karena saya memang mungkin latar belakangnya juga bukan dari orang-orang itu Mas. Jadi kayak saya kurang tahu malah nih kayak gini nih Mas. Oke, ini Izinnya Mas Adam? Kenapa? Oh, langsung ke kesimpulan ya? Enggak, izin nanya, saya mau nanya nih, Iya, silakan, juga. silakan. Ya, monggo Mas Salim. Monggo Mas Salim. Ini Pak Diki, tadi yang nyambung ke Mbak Zahra dari Mbak Zahra itu ya, tadi ada pertanyaan yang menarik. Saya juga tuh sebenarnya penasaran, maksudnya kadang-kadang makanan fermentasi itu ibaratnya kalau orang zaman dulu itu menemukannya itu secara sengaja atau tidak begitu. Apakah maksudnya memang mereka melakukan tahapan trial and error gitu, misalkan tadi yang jadi disimpan di tabung bambu, mungkin sebelumnya disimpan di mana, kok nggak jadi, kemudian diganti tabung bambu, atau tiba-tiba kebetulan, loh ini kok enak gitu kan, karena kalau yang saya temukan di sambal luat itu kan karena mereka lama menyimpan makanan itu lama, jadi sehari dibuat, diicipi masih enak, kemudian seminggu masih enak, ternyata di titik paling enaknya itu setelah 6 bulan, nah itu itu didapat dari itu gitu. Nah kalau misalkan makanan fermentasi lain, misalkan tempe gitu, apakah itu sebuah kesengajaan, memang sengaja nih orang-orang zaman dulu mau bikin tempe, atau tiba-tiba nggak sengaja naruh kedelai busuk dicoba, loh kok enak ternyata, atau gimana itu? Saya tuh penasaran the origin of tempe dan lain sebagainya itu menarik kali ya mungkin ya untuk dibahas. Iya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Mas Salim. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang pangan fermentasi tradisional, itu biasanya dari unsur ketidaksengajaan, Mas. Gitu. Biasanya itu dari unsur ketidaksengajaan. Jadi, seperti tadi ya, contohnya misalkan daging. Zaman dulu mungkin karena tidak penyimpanannya juga belum ada kayak toples atau kayak apa mungkin ya zaman dulu. Jadi yang adanya adalah kemasannya dari bambu, jadi mereka menyimpan susu kerbaunya itu di bambu-bambu tersebut. Ternyata pada saat besoknya pas dibuka ternyata kok sudah menggumpal seperti itu. Setelah menggumpal terus kemudian mereka coba gitu ya, ternyata dari sisi cita rasa dan lain sebagainya ternyata enak gitu ya. Seperti itu, tanpa memikirkan apakah itu berbahaya atau tidak gitu ya. Karena zaman dulu kan kita nggak ada tuh yang namanya, wah ini kalau misalkan kita yang sekarang gitu ya, kalau misalkan kita sekarang begitu kita buat sesuatu tiba-tiba muncul jamur atau misalkan apa gitu kan, wah ini udah rusak langsung kita buang kan, seperti itu. Nah gitu, kalau misalnya zaman dulu sih kayaknya mereka, masyarakatnya masih sangat penasaran, wah ini jadi produk baru nih gitu ya. Akhirnya mereka coba dan ternyata dari sisi cita rasa enak dan tidak menimbulkan dampak apapun, malah menimbulkan dampak kesehatan atau efek kesehatan yang baik bagi tubuh, dan akhirnya itu terus berlanjut sampai sekarang. Mungkin seperti itu sih, Mas Salim. Gimana, Mas Salim? Siap. Terima kasih Pak Diki. Menarik memang ya. Ternyata sama budaya kita itu ya budaya coba-coba ya. Budaya coba-coba. Iya. Gitu. Jadi ya seperti itu, Mas. Jadi kalau misalkan yang PR kita sebetulnya, dimanapun kita berada, begitu kita menemukan produk tradisional, entah itu yang dia fermentasi atau non-fermentasi, tugas kita adalah bagaimana kita mengangkat itu menjadi sesuatu yang lebih besar, seperti itu. Nah itu yang sebetulnya masih belum banyak kita lakukan. Gitu. Jadi sekarang lebih cenderung ke bagaimana cara pengolahan secara modern gitu ya, dengan bahan baku yang notabene semuanya import gitu ya. Sementara di kita sendiri yang punya source yang luar biasa besar, kenapa kita tidak mengangkat itu gitu ya. Itu sih mungkin. Pesan moralnya adalah mungkin itu. Ya betul sekali Mas.
Baik, ini nah sudah mau jam 11 ya, takutnya nanti molor. Ini mungkin saya bisa langsung simpulkan saja. Mohon izin ya Mas Diki, saya menyimpulkan Monggo, paparan silakan. hari ini. Jadi dari hasil webinar kali ini sebagai salah satu proyek mata kuliah teori kebudayaan juga, saya bisa sampaikan dengan yakin bahwa sebagai sebagai salah satu mahasiswa dan juga sebagai salah satu warga Indonesia, langkah baiknya mulai sekarang kita lebih peduli terhadap produk-produk fermentasi yang ada di Indonesia. Tapi bukan cuman peduli produknya saja, tapi kita juga harus peduli proses pembuatannya gitu ya. Kenapa? Karena kalau dari apa yang saya tangkap dari Mas Diki tadi, ternyata kita perlu mengadakan yang namanya standarisasi proses dan bahan baku. Hal-hal ini nanti ujungnya akan menjadi sebuah modernisasi pangan yang bisa membuat Indonesia itu menjual produk-produk fermentasi ini ke mancanegara. Lebih jauhnya, ketika sudah ada standarisasi, tentunya akan ada improvisasi atau peningkatan-peningkatan dari proses dan bahan baku yang sudah berlaku. Proses peningkatan tadi ujung-ujungnya nanti menghasilkan produk yang lebih bagus lagi dan menghasilkan nilai jual yang lebih bagus lagi untuk bangsa Indonesia. Gitu. Ya. Mungkin dari penyaji lain ada yang mau ditambahkan untuk simpulannya? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Mas. Ya. Sudah cukup, Nggih. Ya. Nggih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi para peserta yang sudah hadir, bagi Bapak Diki. Terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktunya dan ilmunya. Nggih. Matur nuwun ya, Pak. Mohon maaf loh, kalau tadi saya kesannya agak kurang sopan atau kayak nggak tahu apa-apa gitu, Pak. Ya, mohon maaf, saya memang jujur apa adanya. Nggih. Saya juga berterima kasih terhadap tenaga-tenaga dosen yang hadir dari UNER, Bapak Listiono, Bu Laili, Bapak Kukuh Prananta juga sudah meluangkan waktunya, nggih. Terima kasih banyak. Terus sama rekan-rekan mahasiswa saya, Mas Salimul Wahab, Mbak Tarikotul, sama Mas Siwai. Nah, sebelum ini diakhiri, nggih, saya minta tolong ini kameranya dinyalakan semua. Seperti biasa kita ada sedikit foto session ya sebagai bahan dokumentasi Mas Salim dan Pak Diki. Mas Salim boleh minta tolong di handle dulu, Mas? Siap, Mas. Oke. Izin saya screenshot. Ya. Ya, terima kasih Pak Listiono sudah berkenan hadir, sudah menyalakan kamera. 1, 2, 3. Ya, kemudian yang kedua 1, 2, 3. Oke, sudah Mas. Terima kasih. Ampun, nggih. Saya ingatkan sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang belum mengisi absen, nggih. Ini biar nanti dapat sertifikat dari RIN dan UNER juga, itu monggo. Bisa dilihat di sini, saya kirim lagi biar siapa tahu ada yang rejoin ya. Nah, di situ. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu boleh langsung meninggalkan Zoom meeting ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya sebagai moderator apabila ada salah kata, apabila ada salah perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya selaku manusia ya mungkin ada salahnya dan ada kurangnya juga gitu. Saya juga mewakili teman-teman saya, Mas Salim dan Mbak Tarikotul serta Mas Siwai, apabila presentasinya mungkin ada yang kurang bagus atau kurang menarik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Diki. Oke, izin Terima kasih Liv. banyak. Terima kasih Pak Diki, Pak Lis, matur nuwun Pak. Rawipun. Lama nggak ketemu Pak Lis. Iya, caranya bagus ini. Dilanjutkan lagi ya model kayak gini. Oh, siap. Rutin ya Pak. Izin Liv ya Pak Lis. Iya Pak Diki, terima kasih banyak Pak. Oke. Pak Diki, saya izin ya.